Perkenalkan, nama saya Anissa Skarlepsari, nomor absen 8, akan mereview materi pertemuan ke-8 menggunakan aplikasi AutoCAD. Aplikasi AutoCAD yang saya gunakan adalah aplikasi AutoCAD tahun 2017. Pertama, di bagian atas ini terdapat Home, Insert, Note, Parametric, View, Manage, dan lain sebagainya, disebut dengan menu bar, sedangkan line, polyline, circle, arch, text, dimension, ini disebut toolbar. Pada bagian bawah terdapat command bar yang berfungsi untuk menuliskan atau mengetik perintah atau command. Terus display, terus bidang ini bernama display, sedangkan yang bergerak berwarna merah ini bernama crosshair. Langkah pertama yang saya akan ajarkan yaitu mengganti warna display dan warna crosshair. Caranya, ketikkan option di command bar. Terus di enter. Terus setelah itu kita klik colors. Untuk mengganti display, kita klik uniform background. Setelah itu, kita ganti warna yang kita inginkan. Saya di sini akan menggunakan warna hitam. Terus crosshair untuk mengganti tadi yang warna merah. Saya di sini akan menggunakan warna merah. Setelah itu apply and close. Setelah itu OK. Setelah itu langkah pertama yang kita gunakan untuk menggambar koordinat atau menentukan luas suatu koordinat, kita tentukan dulu berapa luas bidang yang kita gunakan. Pertama, kita ketik di sini limits. Setelah itu enter. Setelah itu di sini terdapat perintah specify lower left corner or. Yang dimaksud adalah berapa titik koordinat di ujung bawah. Saya akan menggunakan titik koordinat min 15, min 15. Setelah itu enter. Terus ada perintah lagi, specify upper right corner, atau titik koordinat yang kita inginkan yang berada di ujung ini, atau yang berada di ujung atas. Saya akan menggunakan koordinat 15,15. Setelah itu enter. Di sini kan belum muncul apa yang display yang kita inginkan atau luas bidang yang kita inginkan. Cara memunculkannya yaitu kita ketik zoom. Setelah itu enter, terus kita pilih yang zoom all. Setelah keluar seperti ini, kita akan memunculkan titik koordinat. Nah, titik koordinat, sebelum memunculkan titik koordinat, kita tentukan dulu simbol titik yang kita inginkan. Caranya, kita ketik di command bar di DP type. Setelah itu enter. Kita pilih titik koordinat, lambang titik koordinat, atau simbol titik koordinat yang kita inginkan. Saya akan menggunakan yang ini. Terus di sini ada point size. Saya menggunakan 5%. Terus di sini ada set size relative to screen and set size in absolute unit. Yang dimaksud set size relative to screen adalah ini tuh dapat menyesuaikan saat kita zoom in, dapat menyesuaikan ukuran saat kita zoom in maupun zoom out. Sedangkan set size in absolute unit itu tidak dapat menyesuaikan saat kita zoom in ataupun zoom out. Setelah itu, kita klik OK. Setelah itu, kita akan memunculkan titik-titik koordinat. Nah, titik-titik koordinat yang saya akan gunakan adalah titik-titik koordinat ini. Pertama, kita ketik di command bar points. Setelah itu, enter.
Terus titik A adalah min 3,6. Setelah itu, titik B adalah min 5,1. Terus kita lanjutkan sampai dengan titik I. Setelah semua titik terbentuk, kita akan menghubungkan titik-titik ini agar menjadi sebuah gambar. Caranya, kita ketik di command bar P-line. Setelah itu enter. Nah, di sini kan ada specify start point. Yang dimaksud adalah titik koordinat pertama. Tapi, menggunakan P-line ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga kita gunakan cara yang berikut. Cara lain, yaitu pertama, kita klik OSNAP, atau kita ketikkan OSNAP di command bar, setelah itu enter. Nah, pertama, kita clear all-kan semua yang ada di sini. Setelah itu, jangan lupa checklist object snap-on. Setelah itu, kita klik yang di sini kita gunakan node. Setelah itu, kita klik OK. Setelah itu, barulah kita klik P-line. Setelah itu, enter. Dengan cara ini tuh akan lebih mudah atau lebih cepat. Caranya, setelah muncul hijau seperti ini di titik yang kita inginkan, kita klik, lalu kita sambungkan ke titik berikutnya. Kita sambungkan. Setelah terhubung seperti ini, kita klik enter. Setelah itu, kita akan memberikan nama pada setiap titik-titik koordinat yang telah kita buat tadi. Caranya, kita ketikkan teks pada command bar, setelah itu enter. Nah, di sini akan ditanya specify start point of text or. Nah, ini tuh maksudnya di mana titik yang di mana teks yang kita inginkan. Misalnya kita akan di sini mendekati titik ini. Setelah itu ditanya lagi specify high atau tinggi yang kita inginkan dari teks kita. Misalnya segini. Terus ditanya lagi specify rotation angle of text. Misalnya kita mau teks kita lurus aja. Nah, di sini kita ketik 0. Enter. Terus kita ketikkan teks yang kita mau. Terus kan kita kan ini baru menamai satu titik saja. Nah, untuk titik-titik selanjutnya, itu kita tinggal copy-paste. Ctrl-C, Ctrl-V. Setelah itu, tinggal kita ganti yang sudah kita copy-paste. Setelah itu, kita akan menentukan luas dari bidang yang sudah kita buat tadi.
atau gambar yang sudah kita buat tadi. Caranya, kita ketikkan list pada command bar, setelah itu enter. Nah, kan di sini kan ditanya select object. Nah, kita akan menentukan luas dari bidang yang sudah kita buat tadi. Terus kita klik sampai ininya menyala, garis yang kita sudah hubungkan tadi menyala. Kita klik, di situ kita enter. Sini akan keluar berapa luasnya, berapa panjang garis yang kita buat, dan koordinat-koordinat yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang macam-macam zoom. Kita ketikkan Z atau zoom pada command bar. Setelah itu enter. Misalnya, di sini ada extend atau zoom extend. Zoom extend ini berfungsi untuk menzoom koordinat-koordinat yang ada di display. Misal kita klik extend. Seperti ini. Terus cara mengembalikan menjadi semula, yaitu kita ketik Z pada command bar, enter. Setelah itu, kita klik previous. Itu akan kembali lagi. Setelah itu, ada juga zoom window. Zoom window di sini itu menzoom objek-objek tertentu atau objek-objek yang kita pilih. Misal, kita ketik Z, enter, terus window. Setelah itu, kita mau menzoom, misal di sini sampai di sini. Kita akan menzoom titik-titik atau bidang yang kita inginkan. Setelah itu, cara mengembalikannya seperti tadi, kita ketik Z, enter. Setelah itu, kita klik previous. Itu akan kembali seperti semula. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.